Orang Sunda memang jagonya mengolah makanan dari singkong, mulai dari combro, misro, peyem, sampai kecimpring. Nah, di Garut, Jawa Barat ada salah satu camilan singkong tertua loh Sweet Lovers. Yaps, emplot atau lebih dikenal dengan endog lewo. Apa ya resep rahasianya agar tetap disukai dari dulu sampai sekarang? Itu dalam sehari berapa? Berapa singkong biasanya ngupas? 1 ton. Hah? 1 ton. 1 ton? Secret Lovers yang bosan sama dodol Garut bisa cobain emplot alias endog lewo. Camilan singkong ini dinamakan endog lewo karena bentuknya mirip telur. Telur dalam bahasa Sunda adalah endog, sedangkan lewo merupakan nama kampung di wilayah Kabupaten Garut. Endog lewo dipercaya sebagai salah satu makanan olahan singkong tertua di Garut. Bahkan sudah tercatat sebagai warisan budaya tak benda Jawa Barat loh. Dari tahun berapa memang? Ini produksi pertama kali buat itu dari tahun 74. 74? Iya. Siapa yang buat waktu itu? Yang pertama buat itu kakeknya, kakek saya. Ya, kalau saya kan sebagai menantu, ya menantu cucunya ya. Nah, itu yang pertama bikin endog lewo ini tahun 74 ya, dari Kakeknya? kakek dulu. Iya. Dulu katanya cuma satu varian aja. Iya, dulu cuma satu varian aja. Endog lewonya itu yang keras ya. Dulu, endog lewo tidak segaring dan seempuk sekarang. Rahasianya ada pada singkong yang dipakai dan racikan tepung dan bumbunya. Saya makin kepo nih, langsung kita cari singkongnya Sweet Lovers. Di Kampung Lewo, para pembuat emplot punya kebun singkong masing-masing. Ciri singkong siap panen tandanya daun bawah menguning dan rontok, batang mengeras, tanah di sekitar pangkal batang retak dan terangkat. Nah, ini dia teknik cabut singkong dari orang Garut. Biasanya kita cabut pakai tangan kosong aja. Kalau di sini dia pakai bambu dengan diikat dengan tali ini. Ini lebih mempermudah untuk mencabut singkong. Kebayang Pak, kalau singkongnya ada ribuan. Kan pegel juga kita pakai tangan kosongnya, makanya pakai bambu ini lebih mudah. Kita coba tarik ya. 1, 2, 3. Iya. Wow. Tuh, berhasil. Widih, gede-gede ya singkongnya. Untung saja kita pakai alat bantu bambu, panen jadi lebih mudah. Singkong yang umumnya diolah adalah jenis singkong hibrida atau dikenal dengan singkong jantung. Teksturnya lebih empuk dan kental. Dalam satu tempat produksi endog lewo membutuhkan kurang lebih 500 sampai 800 kg singkong Sweet Lovers. Wow, banyak banget ya. Ini jenis singkong apa, Pak? Itu singkong mentega. Singkong mentega, Iya. tapi yang kulitnya putih. Kan ada juga yang pink. Ada, ya. Kalau ini yang tipe kulit putih yang agak rasanya manis. Ya. Kalau boleh dibilang singkong mentega semu manis di sini kan. Nah, ini kita langsung bawa buat bikin emplot ya, Pak. Ya. Sudah ditunggu ibu-ibu nih. Ayo. Singkong yang sudah dipanen langsung dikupas menggunakan alat khusus yang terbuat dari kayu dan pisau tipis. Kalau pakai alat ini jadi lebih mudah tuh. Uniknya, khusus proses pengupasan kulit singkong kebanyakan dilakukan oleh perempuan loh. Jangan salah, gerakan tangan ibu-ibu di sini super satset. Tuh lihat, cepet banget kan ngupas singkongnya. Jadi selain dapat upah, dia juga dapat kulit singkong untuk jadi pakan hewan ternak. Memang bagus ini Teh? Bagus banget. Jadi alasan kenapa banyak ibu-ibu yang ngupas singkong di usaha emplot ini adalah karena kulitnya nanti dibawa pulang. Betul Iya, Bu? iya. Buat pakan kambing di rumah. Kebanyakan ibu-ibu di sini punya kambing dan domba. Selain mendapatkan upah harian, mereka juga boleh membawa kulit singkong yang sudah dikupas. Biasanya emak-emak di sini mengupas singkong dari pagi sampai siang. Karena sore harinya mereka harus merawat hewan ternak peliharaannya. Bu Siti, ini tuh udah ngupas singkong ini udah berapa tahun? Udah lebih 10 tahun. Lebih dari 10 tahun? lebih. Wih, berarti tangannya udah biasa ya? potong? Alhamdulillah. Tuh, cepet banget Sweet Lover. Ya, Alhamdulillah. untung bukan jadi maling ibu ya. Cuma membuat nyerut atau nggak ngupas singkong. Itu dalam sehari berapa? Berapa singkong biasanya ngupas? 1 Berapa kilo? ton.
Hah? 1 ton. 1 ton? Ya, Sehari? ya alhamdulillah. Walah. Singkong yang sudah dibersihkan diparut menggunakan mesin khusus. Setelah itu dimasak dan didiamkan selama 1 hari 1 malam. Adonan emplot yang sudah menggumpal akan dihancurkan kembali menggunakan alat khusus Skid Lovers. Ini adalah proses nguyar. Betul Pak kan? Iya. Nguyar. Buyar. Ketika saya melihat dirinya dengan seseorang lain. Cuman ini tujuannya apa sih Pak, proses nguyar ini Pak? Iya, penghancuran pembuyaran setelah di pengepresan kan jadi padat gitu. Ini supaya campur dengan campuran ntar dipuyar dulu. Fungsinya buat apa nguyar ini? Biar lebih halus atau gimana? Biar buyar aja, biar hancur gitu. Kan tadinya padat gitu. Padat setelah dipres gitu. Oh, biar ngeluarin airnya juga ya? Ya, dipres tuh ngeluarin air gitu. Kunci kelezatan dan kerenyahan emplot pada adonan yang halus, sehingga singkong parutnya harus benar-benar diayak sampai berbentuk seperti tepung. Pantas saja kalau proses pengayakan yang dilakukan 3-5 kali ya Skid Lovers. Kerasa banget pegelnya. Untuk mengayak singkongnya menggunakan kotak khusus jaring yang terbuat dari benang bertekstur keras. Nah, kalau sudah terurai langsung dicampurkan dengan tepung tapioka. Ini kalau lagi ngebumbu gini saya inget film-film Cina Pak. Iya. Kung Fu Tai Chi Master. Kayak gitu. Cuman memang kelebihan ndok lewo ini dari dari ndok lewo sendiri itu udah berasa karena tadi udah dikasih garam, dikasih gula, dikasih kaldu juga. Kan biasanya dari bumbu tabur. Kalau ini dicampur langsung di adonan ndok lewonya. Jadi kerasa rasanya gurih, ini kunci kenikmatan, kerenyahan, rasa gurih dari ndok lewo. Khusus pembuatan emplot hanya menggunakan tepung tapioka atau tepung aci saja ya, tanpa ada tambahan tepung lainnya. Tepung tapioka berfungsi sebagai bahan pengikat yang menyatukan adonan singkong parut dengan bahan lainnya. Tepung tapioka juga bisa membuat adonan menjadi lebih kalis dan mudah dibentuk. Tuh lihat, baru juga dicampurkan udah menggumpal lagi kan adonannya. Jadi ngebeladah tepung kanji yang udah dimasak gitu ya? Iya, kanji itu yang udah dimasak. Oke, Niko saya nggak bulat-bulat ya? Terlalu banyak pakai Tepung? tepung tapioka. Oh, jadi harus sedikit. Iya, harus. Kalau sedikit baru dia jadi bentuk gini. Iya, jadi harus sedikit-sedikit masukinnya. Kalau saya begini doang nih. Ini buat bikin cimol. Adonan emplot yang sudah dikasih bumbu langsung dicetak deh. Sekilas memang mirip cimol ya, tapi tetap ada bedanya. Kalau cimol kebanyakan menggunakan tepung tapioka, sedangkan emplot menggunakan singkong parut yang dikukus. Proses pencetakannya pun berbeda ya. Adonan emplot akan ditaruh di kotak jaring lalu ditekan seperti ini, sampai berbentuk kotak kecil. Kalau dilihat, cetakannya malah kotak-kotak kan. Tapi tenang, ketika digoreng nanti dia bentuknya bulat ya Kang. Kalau nggak percaya nanti kita lihat ya, kenapa dia bentuk bulat. Dan satu lagi, kalau pencetakan ini harus pelan-pelan. Kalau terlalu keras, ininya nanti jebol. Kayak saya tadi pakai tenaga, jangan ya. Adonan yang sudah dicampur tepung tapioka bakal elastis dengan tekstur halus dan licin. Tentunya memudahkan adonan untuk ditarik, dibentuk maupun dicetak tanpa mudah putus. Lanjut dimasukkan ke alat khusus untuk membersihkan sisa tepung tapioka yang menempel, serta mengeluarkan adonan emplot yang terlalu kecil Skid Lovers. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal digoreng deh. Kalau di sini goreng yang langsung 3 wajan besar. Oh iya, minyak yang digunakan jangan terlalu panas ya. Kayak nyangkul, Bang. Kayak nyangkul. Iya, kayak nyangkul gitu aja. Nyangkul begini. Iya, nah gitu. Ya, Nah, ini terus. digoreng berapa kali sih? Digorengnya 1 kali. Sampai Sekali dia kalau- kering? Iya, sampai dia kering. Cuman kenapa harus diaduk-aduk seperti ini? Kan biar tidak nempel-nempel. Oh, biar nggak nempel, Ya, biar tidak menggumpal. biar ngempal. Nah. Jadi bikinnya kayak cimol sekilas ya. Iya, kayak Cuman ini cimol. lebih banyak, Iya. sama lebih berat. Iya, lebih berat. Soalnya kan ini bukan tepung tapioka aja, karena ini pakai campuran singkongnya juga, Bang. Pantesan. Iya.
Satu wajan yang berisi ratusan emplot dimasukkan kurang lebih 10-15 menit. Kalau teksturnya sudah kering, diamkan sampai dingin. Tekstur endog lewonya nggak kempes alias masih keras loh. Nah, perpaduan tepung tapioka dan parutan singkong yang kering menjadi rahasianya Ski Lovers. Semuanya dikemas ke dalam plastik berukuran kecil, sedang, dan besar. Kalau dulu sih hanya ada rasa original yang ditaburi bubuk cabai aja. Tapi sekarang sudah ada rasa gurih daun jeruk dan juga pedas chili oil. Bahkan di sini juga ada varian baru, yaitu comring alias combrok kering. Bentuknya mirip seperti keripik yang berbentuk bulat pipih. Wah, menjaga warisan rasa dan cara tepat mengolah singkong ternyata jadi kunci rahasia panjang umur emplot di tengah gempuran jajanan modern dan camilan kekinian.